Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada seluruh mahasiswa hukum Fakultas Islam semester 4 yang sudah hadir di kelas. Selalu nanti teman-teman bisa ikut sekolah PKPK, ya, sekolah keadvokatan. Itu nanti biasanya kampus-kampus negeri itu mengadakan, dan biayanya ya tidak sedikit, mungkin 5 jutaan. Tetapi untuk saat ini profesi advokat itu sangat banyak diminati oleh akademisi hukum, ya, apalagi di kampus-kampus negeri. Itu nilainya tinggi sekali karena secara materi itu menjanjikan menjadi seorang advokat. Oke, memasuki materi yang kedua, minggu kedua hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat, kedudukan, fungsi, dan peran advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Di sebelum kita mendalami pada praktek, ya, kita harus tahu dulu apa itu advokat, kedudukannya bagaimana, fungsinya apa, dan perannya itu seperti apa dalam tatanan hukum di Indonesia. Oke. Kemudian tujuan materi ini, ya, materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hakikat advokat, ya, kedudukannya sebagai penegak hukum, fungsi-fungsi yang dijalankan dalam praktek hukum, serta perannya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Oke. Jadi advokat itu bahasa sederhananya itu mirip dengan pengacara, ya, cuma pengacara itu bahasa masyarakat, bahasa yang kita dengar di masyarakat. Tetapi kalau dalam dunia hukum itu dikenal dengan istilah advokat. Oke, ini pengertian advokat. Pertama, kata advokat berasal dari bahasa Latin yaitu advocatus, ya, yang berarti orang yang dipanggil untuk membantu, mendampingi, atau membela seseorang dalam suatu perkara. Jadi dulu, ya, pada kerajaan masa-masa Romawi di Yunani, memang peradaban keilmuan itu, ya, berawal di Yunani. Banyak tokoh-tokoh, ya, para ilmuwan, Aristoteles, kemudian Plato. Ini proses, ya, pengangkatan untuk yang harus mengikuti PKPK, ya, sekolah pendidikan keadvokatan. Setelah diangkat, disumpah, ya, kemudian dia bisa memberikan jasa hukum kepada klien, ya, meskipun dosen ahli hukum, tetapi dia tidak ikut sekolah PKPK, tidak diangkat, tidak disumpah, maka dia bukan advokat, tapi hanya sebatas, ya, akademisi, bukan praktisi. Tuh. Dalam bentuk konsultasi, ya, bisa konsultasi. Kemudian pengertian advokat secara yuridis, ya, dalam undang-undang dijelaskan nomor 18 tahun 2023 yang tentang advokat, pasal 1. Pertama, dia sebagai penegak hukum, ya, sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi, sejajar, ya, sama-sama penegak hukum. Ya. Kemudian fungsi advokat, apa fungsi advokat? Satu, memberikan jasa hukum, litigasi ataupun non litigasi. Litigasi itu, ya, hukum yang di dalam dalam pengadilan.
Litigasi itu memberikan jasa hukum ya di luar pengadilan. Mungkin ya, satu contoh Mbak ya punya kasus dan Mbak tidak mau ke jalur hijau, tidak mau ke jalur pengadilan, ya cukup secara kekeluargaan. Maka Mbak boleh minta saran, minta atau konsultasi kepada advokat di luar pengadilan. Itu namanya litigasi. Kemudian yang kedua fungsinya adalah membela kepentingan klien. Artinya ketika advokat sudah dikontrak oleh seorang klien dalam satu kasus, maka apapun yang terjadi ya harus dibela sampai putusan itu dibacakan oleh pengadilan dari awal. Itu baik salah atau tidak ya harus dibela. Tidak boleh ya karena secara kasat mata kok jelas-jelas salah, jelas mencuri, ya kok disalahkan sama advokatnya, tidak boleh. Ya bagaimana sekiranya meskipun jelas-jelas si A ini mencuri, ketika sudah ada kontrak dengan advokat maka harus membela haknya klien. Berikutnya fungsinya menegakkan keadilan dan HAM. Ya, ketika ya advokat itu sudah menjadi profesi, maka mau tidak mau ya dia harus menegakkan keadilan. Ya, tidak boleh ya karena dia hukum biasanya dipandang tumpul kemana, ke atas dan tajam ke bawah, ya kok yang bersalah ini koruptor kaya, ya secara prinsip ya tidak boleh. Ya harus, karena dalam diri advokat ada semacam hati nurani. Dia tahu mana yang benar-benar menciptakan keadilan atau tidak. Kemudian setelah fungsi advokat, hak advokat. Jadi dia punya kewajiban untuk membela klien, maka dia memiliki hak untuk dia terima. Yang pertama hak imunitas. Ya, artinya dia tidak dapat dituntut saat menjalankan tugas dengan itikat baik. Ya, ketika seorang advokat membela klien, ya dalam menyampaikan fakta-fakta di pengadilan, ya kok terindikasi salah, maka tidak boleh dituntut. Ya, itu namanya hak imunitas. Yang kedua mendapatkan honorarium, mendapatkan ya materi ya dari klien, ya tergantung di awal terjadinya kontrak. Ya kalau satu perkara bisa selesai, ya kamu kan saya kasih uang 20 juta, maka ada tidak hanya uang, bisa ya bisa tanah, apapun lah yang bernilai ya bagi advokat. Yang ketiga kebebasan membela klien, ya bebas, tidak ada yang menekannya, tidak ada yang mengintervensinya, ya bebas dia. Yang terpenting sesuai dengan kaidah-kaidah atau peraturan hukum. Kemudian kewajiban advokat. Ya, kewajiban di sini adalah menjaga kerahasiaan klien. Ya, wajib dijaga. Meskipun jelas-jelas sudah bersalah kliennya, kalau ditampakkan, nggak bisa, tidak boleh. Harus dirahasiakan. Mematuhi kode etik advokat. Mematuhi, ada banyak kode etiknya nanti. Ya. Teman-teman nanti sudah jadi advokat, ya maka akan dibacakan beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar. Berikutnya memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu, ya prodeo namanya ya. Jadi memang masyarakat yang tidak mampu untuk membayar advokat, maka pemerintah sudah memberikan bantuan, ya. Bahkan advokat pun harus membela ketika ada orang terkena kasus kok dia mampu untuk menyewa advokat, ya maka dia harus membantu secara
Kemudian bertindak jujur dan profesional. Ya, harus profesional. Advokat tidak boleh mengsile-mengsile. Ya. Kemudian ini pemberhentian profesi advokat. Ya, advokat itu bisa diberhentikan pertama ketika meninggal dunia, masa sudah meninggal masih mau mengatasi perkara orang itu bisa. Kemudian yang kedua atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri dari profesi. Ya, apakah ada ya, banyak. Yang ketiga dia sudah yakin dalam hatinya kok kayaknya saya itu sering membela orang yang salah, yang keliru, bertolak belakang dengan nuraninya, maka dia memilih untuk mengundurkan diri. Yang ketiga karena sanksi berupa melanggar kode etik berat, melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman tetap oleh pengadilan. Nih. Yang keempat, sanksinya ada 3, ada teguran, ada pemberhentian sementara, ada pemberhentian tetap atau dicabut status advokatnya. Kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan advokat ya, dari beberapa slide yang tadi saya jelaskan, advokat adalah profesi penting dalam sistem hukum yang memiliki peran sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Untuk menjadi advokat diperlukan proses panjang dan memenuhi syarat tertentu. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki hak dan kewajiban serta dapat diberhentikan jika melanggar aturan. Jadi profesi advokat itu sangat penting ya dalam sistem tatanan hukum. Ya, di mana ada advokat, maka salah satu pilar keadilan itu akan ditegakkan. Memang banyak masyarakat berpendapat bahwa advokat itu ya stigma yang dibangun itu hanya membela orang yang salah, hanya membela orang yang berduit. Sebenarnya kalau kita terjun langsung, masih banyak advokat yang mendedikasikan dirinya untuk membantu orang yang tidak mampu, masih mau menegakkan keadilan, masih membela hak-hak masyarakat, hak-hak orang kecil. Gitu. Jadi teman-teman, ya nanti teman-teman ada keinginan untuk menjadi advokat, pengacara, maka nanti setelah wisuda sarjana teman-teman bisa ya ikut sekolah PKPK. Ya, itu prosesnya kalau tidak salah 5 bulan. Nanti ada pengabdian, ya pengabdian berapa 2 tahun mungkin. Setelah itu disumpah, diangkat, dapat sertifikat dan bisa beracara sendiri. Dan itu ya memang di rumah saya ada alumni UIN, adik di pondok saya. Memang dia kan saat ini sudah mau terjun ke dunia advokat. Awalnya tidak mau karena mengira advokat ya negatif stigma masyarakat. Tapi lambat laun sekarang sudah mulai dia membantu orang-orang yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Mungkin dari situ, dari penjelasan penawan sampai saat ini ada pertanyaan? Monggo teman-teman mahasiswa. Pertanyaan? Mbak Lutfi, pemerintah, Mbak Lutfi sudah memahami advokat? Ada pertanyaan? Kalau ada lah. Masa mahasiswa ada pertanyaan? Mas Anton, Mas, ada pertanyaan terkait advokat? Apa bedanya advokat sama pengacara? Memang apa bedanya advokat dengan pengacara? Sebelum saya jawab, Mbak Novi, apa Mbak perbedaan advokat dengan pengacara? Tunggu, berapa dulu? Tadi ini sudah saya jelaskan. Apa bedanya advokat dan pengacara?
Mbak Yeni, advokat dan pengacara. Rambi kalau advokat itu tanpa ya itu wis. Terus takupun ya. Takupun apa perbedaan advokat dan pengacara? Apakah sama atau beda? Ya sebenarnya advokat dan pengacara itu sama. Ya, cuma istilah yang digunakan dalam undang-undang itu advokat. Kalau istilah pengacara kan yang biasa disebutkan oleh publik, oleh masyarakat, pengacara ini siapa pengacaranya. Biasanya kan kalau masyarakat masih asing dengan istilah advokat. Jadi dalam undang-undang atau dalam dunia hukum itu sama. Ya, apa istilahnya advokat. Gitu ya. Jadi advokat dan pengacara sama-sama istilah maknanya sama. Cuma istilahnya lah yang biasa didengar di masyarakat. Jadi di hukum. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Sudah. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan, saya sampaikan. Jangan lupa minggu depan teman-teman saya kasih tugas untuk menemui ya wawancara mini apa namanya, mini wawancara istilahnya ya, mini wawancara ke beberapa advokat di sekitar rumah atau lingkungan teman-teman mahasiswa ya. Mungkin banyak proses awal di advokat itu seperti apa pengalamannya selama menjadi advokat gitu ya. Sekian dulu dari saya. Jika sudah dianggap cukup, tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama.